Halo sahabat Weekly, di bulan April tahun 2014, Gigi Wu adalah satu-satunya orang yang berada di samping ayahnya ketika pria berusia 63 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya akibat terserang penyakit. Hati Gigi Wu saat itu hancur berantakan. Dia kehilangan ayah yang juga sahabat yang selalu berada di sisinya dalam setiap kesempatan. Semua kenangan manis bersama ayahnya sering membuat air matanya jatuh. Di saat luka yang mendalam akibat kehilangan orang yang sangat dicintainya, bos di tempat Gigi bekerja memintanya pindah ke Cina pada akhir tahun itu. Gigi Wu tersadar dan mulai mempertimbangkan kehidupannya ke depan. Ibunya yang berusia 60 tahun tinggal sendirian sejak kepergian ayahnya. Sedang kakaknya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di New Taipei City. Gigi Wu berpikir bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan ibunya yang sedang berduka sendirian. Gigi Wu akhirnya membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih tinggal di rumah bersama ibunya. Seluruh uang tabungan yang disimpannya sejak usia muda digunakannya untuk hobi baru yang digelutinya, mendaki gunung. Hobi itu menjadi sebuah pelarian bagi Gigi Wu untuk melupakan semua luka mendalam dan kepenatannya. Namun, tanpa disadari, hobi baru Gigi Wu itu akan menjadi akhir bagi hidupnya. Berikut kisahnya. Dalam sebuah pendakian yang diselenggarakan oleh sebuah agen perjalanan bagi mereka yang menggemari fotografi, Gigi Wu bertemu dengan Alex Yang. Alex adalah seorang sales material berusia 52 tahun. Alex Yang sempat terkejut melihat aksi teman barunya ketika tiba di puncak gunung. Gigi Wu tiba-tiba melepas semua perlengkapan mendakinya, kemudian mengganti bajunya dengan busana renang yang sangat minim, lalu melakukan pemotretan dari atas ketinggian dengan latar belakang pemandangan yang menakjubkan. Kepada sahabat barunya, Gigi Wu menceritakan semuanya berawal dari sebuah taruhan. Gigi Wu memiliki mimpi untuk menaklukkan 100 puncak gunung yang ada di Taiwan. Gunung-gunung yang dipilihnya memiliki tingkat kesulitan dan ketinggian minimal 10.000 kaki dari permukaan laut. Saat dalam sebuah pendakian bersama teman lain, Gigi Wu kalah bertaruh hingga sebagai hukumannya dia harus berpose dengan baju renang yang minim di atas puncak gunung. Tanpa diduga, Gigi Wu menikmati aksinya itu. Akhirnya sejak saat itu Gigi Wu menjadikan aksi berfoto di puncak gunung dengan baju renang menjadi sebuah tradisi uniknya. Ternyata masyarakat menyambut baik aksi unik Gigi Wu, sehingga media sosialnya menjadi viral meski sebagian orang menilai tindakan Gigi Wu hanyalah sensasi. Tetapi orang-orang terdekat Gigi Wu tahu bagaimana sulitnya perjalanan yang dilakukan oleh wanita berusia 36 tahun itu dalam setiap misinya memperkenalkan keindahan pegunungan di Taiwan. Gigi Wu membuktikan aksi yang dilakukannya bukan sekedar sensasi, dengan sering menolak tawaran yang dapat meningkatkan pendapatan serta menaikkan popularitasnya. Bahkan, ketika tabungannya menipis, Gigi Wu bersikeras mempertahankan idealismenya agar tidak terikat kontrak dengan siapapun dan bisa menjaga niat awal untuk bebas mengekspresikan dirinya. Dalam setiap unggahan, dia tidak hanya menampilkan sensasi, tetapi juga memberikan rincian rute yang ditempuhnya serta tantangan apa yang akan ditemui oleh pendaki lain dalam setiap gunung yang didakinya. Saat berada di gunung, Gigi Wu sering menolong pendaki-pendaki lain yang ditemuinya selama perjalanan dan membantu para pendaki menemukan sumber air saat mereka membutuhkan. Impian Gigi Wu mendaki 100 gunung di Taiwan akhirnya tercapai pada bulan Juli tahun 2016.
Kesuksesan Gigi Wu ditempuh dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Topografi pegunungan di Taiwan menjadi tantangan terberat, bahkan bagi seorang pendaki berpengalaman sekalipun. Apalagi, pada beberapa daerah tidak tersedia jalan setapak, sehingga Gigi Wu sering harus membuat jalur sendiri untuk mendaki ke puncak. Alex Yang, sahabat Gigi Wu, tahu mimpi wanita berkacamata itu selanjutnya akan mendaki 268 puncak gunung lagi. Alex Yang kemudian membelikan Gigi Wu sebuah ponsel satelit sebagai hadiah atas kesuksesannya mencapai impian 100 puncak gunung. Alex berharap dengan ponsel satelit pemberiannya, Gigi Wu bisa menghubunginya dimanapun saat dia sedang mendaki sendirian. Gigi Wu menuruti permintaan Alex Yang sahabatnya. Dimanapun dia mendaki, setiap pukul 6 sore, Gigi Wu akan menelpon Alex Yang untuk memberikan kabar. Sesekali, Gigi Wu akan menggoda Alex dan mengatakan betapa ruginya pria itu karena melewatkan pemandangan menakjubkan malam nanti dengan bintang-bintang berkelap-kelip menghiasi langit malam. Setiap kali Gigi Wu menelpon, ada sebuah kelegaan dalam hati Alex Yang. Baginya yang terpenting, sahabatnya masih bisa berceloteh riang, pertanda Gigi dalam kondisi baik-baik saja. Sayangnya, di bulan Januari tahun 2019, Alex Yang akan menerima sebuah telepon dari Gigi Wu yang sedang melakukan pendakian. Saat itu menjadi komunikasi terakhir antara dirinya dan Gigi Wu. Ternyata, petualangan Gigi Wu yang sukses mendaki 100 gunung di Taiwan tidak mendapat dukungan baik dari pihak keluarganya. Para kerabat sering menuduh ibu Gigi Wu telah hilang kendali atas putrinya, yang dianggap bertingkah tidak semestinya wanita di Taiwan. Hal itu membuat ibu Gigi Wu seringkali menyampaikan rasa tidak suka kepada Gigi Wu. Lama-kelamaan, perselisihan antara Gigi Wu dan ibunya semakin meruncing, hingga Gigi terpaksa menghindari pulang ke rumah. Hanya sesekali, Gigi Wu menelpon ibunya untuk hal-hal yang penting saja. Sebagian besar kehidupan Gigi lebih banyak dihabiskan di pegunungan bersama pendaki-pendaki lain. Mendaki berbagai macam gunung hanya agar bisa menjauh dari rumah. Sekitar bulan Mei tahun 2017, Gigi Wu berangkat ke Central Mountain Range untuk melakukan pendakian solo. Setahun setelah itu, Gigi Wu mengunggah sebuah foto lututnya yang terluka setelah mengalami sebuah insiden fatal yang bisa saja merenggut nyawa. Sekitar 3 minggu sebelum memasuki tahun 2019, Gigi Wu bergabung dengan para pendaki lain untuk merayakan pesta akhir tahun di sebuah penginapan kabin terbesar di Taiwan. Malam itu, pesta dihadiri hampir 150 pendaki. Gigi Wu menyapa semua orang yang memang mengidolakannya. Malam itu, seorang pendaki senior asal Amerika, John Solomon, ikut menghadiri pesta. Dia sempat mengingatkan Gigi Wu agar mengganti kameranya yang berat dengan kamera yang lebih ringan karena mendaki dengan peralatan berat bisa membuat celaka. Tetapi, Gigi Wu tidak setuju dengan saran pendaki senior itu. Dengan halus dan sopan, dia menunjukkan penolakannya dengan mengganti topik pembicaraannya. Beberapa minggu setelahnya, perkataan John Solomon sang pendaki senior menjadi kenyataan. Pada 11 Januari tahun 2019, setelah naik turun 3 kereta api dan bis, kemudian menginap semalam di hotel murah favorit para pendaki, Gigi Wu berencana melakukan perjalanan selama 2 minggu di Taman Nasional Yushan yang berada di Taiwan Tengah. Sebelum berangkat, Gigi membeli sejumlah perlengkapan serta bahan makanan yang dibutuhkan dan tak lupa membawa peralatan foto yang super berat. Tampaknya, saran pendaki senior John Solomon sama sekali tidak digubrisnya. Rencananya Gigi Wu akan mendaki menuju jalur bersejarah Batongguan dan akan mengakhiri pendakiannya pada tanggal 24 Januari saat Alex Yang berjanji akan menjemputnya di sebuah mata air panas Dongpu yang terletak di sebelah barat pegunungan. Namun Gigi Wu yang memang suka tantangan merubah rencana awal dan memutuskan untuk menggunakan jalur baru yang sama sekali tidak dikenalnya.
Malamnya saat beristirahat di kabin gunung, Gigi Wu membaca ramalan cuaca yang menyebutkan cuaca akan cerah pada tanggal 18 dan 19 Januari besok. Pada tanggal 18 Januari, Gigi sempat memposting sebuah foto pemandangan langit yang dipenuhi awan dengan caption berbunyi, "Merayakan hari ini." Foto itu diunggahnya sesaat sebelum Gigi menuruni area tenggara Gunung Jupen. Keesokan harinya, pada tanggal 19 Januari tahun 2019, adalah hari pendakian yang cukup berat. Lokasinya sangat curam, dan Gigi Wu harus mendaki lereng yang curam itu dengan memanfaatkan akar-akar pohon sebagai pijakan dan pegangan. Ramalan cuaca yang menyebutkan hari itu akan cerah ternyata salah. Kondisinya justru semakin memburuk setiap jam. Sekitar tengah hari, Gigi Wu menghubungi Alex Yang dengan ponsel satelit. Alex lah yang membantunya memetakan rute perjalanan kali ini. Kepada sahabatnya, Gigi Wu menyampaikan bahwa saat itu dia sudah mencapai ketinggian 8.000 meter. Namun karena kondisi medan yang sulit serta cuaca yang tidak mendukung, Gigi terpaksa memutuskan turun ke ketinggian 5.000 meter, kemudian mendirikan tenda di dekat sungai kecil yang ada di sana. Namun sayang, saat berusaha mendaki turun, sebuah insiden menimpa Gigi Wu hingga dia terjatuh. Sekitar pukul 4.30 sore, Gigi Wu kembali menelpon Alex untuk mengabarkan kondisinya. Dia panik dan bicara dengan tergesa-gesa. Suaranya timbul dan tenggelam. Gigi mengatakan dia sudah jatuh sedalam 30 meter dan mengalami cedera parah hingga tidak bisa bergerak. Dia sempat memberikan koordinatnya saat itu kepada Alex sebelum telepon terputus. Alex segera menghubungi pihak berwenang dan memberikan koordinat yang menunjukkan di mana Gigi Wu terjatuh saat itu. Namun karena cuaca yang buruk membuat tim penyelamat menemui banyak kesulitan. Hingga setelah 43 jam pencarian dilakukan, pada tanggal 21 Januari, regu penyelamat akhirnya berhasil menemukan Gigi Wu, namun sayangnya sudah tidak terselamatkan. Pihak berwenang menyatakan kemungkinan besar Gigi Wu sudah tiada sehari setelah dia terjatuh akibat mengalami hipotermia. Karena begitu buruknya cuaca dan sulitnya mencapai lokasi, jenazah Gigi Wu baru berhasil dipindahkan menggunakan helikopter dari lokasi pada tanggal 24 Januari tahun 2019. Gigi Wu meninggal dunia dan berakhir di tempat yang dicintainya, di atas gunung. Itulah akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.